Halo teman RSU Channel, selamat jumpa lagi dengan RSU Channel, konten YouTube yang informatif dan inspiratif, itu tagline RSU Channel. Dan untuk konten kali ini senang sekali, berbahagia sekali, merupakan kebanggaan bagi RSU Channel karena kita akan speak up, kita akan bincang-bincang dengan satu keluarga, dalam hal ini Bapak dan Mama, yang saya yakin banyak orang Rote yang sudah mendengar namanya, mungkin bertemu secara langsung belum, tetapi mendengar nama dari keluarga ini, terutama dari Bapak yang menjadi tamu RSU Channel pada saat ini. Dan ini bisa terjadi karena memang ini sudah, kalau saya menyebutnya, ini sudah dalam perkenanan Tuhan dan kita bisa bertemu. Kita akan bincang-bincang dengan, mungkin masih bertanya-tanya siapa Gerang, tapi ini adalah tokoh yang memang kita harapkan dari perbincangan ini ada cerita-cerita perjuangan hidup, ada inspirasi, dan ada motivasi-motivasi yang kita bisa peroleh dari Bapak dan Mama yang menjadi tamu RSU Channel pada kali ini. Langsung saja, yang menjadi tamu RSU Channel pada saat ini adalah Bapak Clinton Taloh. Seperti itu namanya, Bapak Clinton ya. Tapi kalau kita di Denka biasa mengenal juga dengan Bapak Tan, tapi kalau untuk lebih luas di Papua mengenalnya dengan Bapak Clinton Taloh dan Mama dan istri. Mama boleh tahu nama? Leni Nale. Mama Leni Nale. Jadi Bapak Clinton Taloh dan Mama Leni Nale, putra-putri Rote yang sementara Tuhan perkenankan untuk berkarya di bumi Cendrawasih. Sudah berapa lama Bapak Clinton, bisa kita memulai cerita kita? Sudah sejak kapan Bapak dan Mama ke bumi Papua ini? Baik, selamat siang pemirsa dimanapun berada. Terima kasih pada siang hari ini, kesempatan yang baik ini, momentum yang baik ini. Saya bersama istri, saya cerita sedikit mengenai latar belakang kami. Siapa Pak? Kami suami istri berangkat dari Kupang. Awalnya dulunya kami di Timur Leste, tim Merdeka, sehingga sekarang jadi Timur Leste. Dan kami pulang dari Timur Leste, Timur Leste sampai di Kupang. Kami dua sepakat merantau ke tanah Papua. Ialah tahun 2002 atau tahun 2001. Kami bertolak dari Kupang menuju ke Papua, ialah di Jayapura. Iya. Sampai di sana, saya perkenalkan nama saya dulu ya. Iya, benar, siap. Oh ya, baik. Maaf diralat. Saya perlu diketahui bahwa nama saya pertama memang di Rote biasa disebut Petan. Tapi pada waktu saya mulai merantau selama ini, nama saya panggilan Clinton Taloh. Siap. Clinton Taloh itu istri saya nama Andriana Nale, panggil sehari namanya Leni Nale. Mama Leni dari Rote juga. Dari Rote juga. Paham, pasti Rote. Jadi saya dari Rote Denka, istri saya dari Rote Oenal ila Oelolot. Iya. Nah, menikah tahun berapa nih Bapak? Menikah tahun 2005. Anak buah berapa sekarang Bapak Tan dan Mama Leni? Ya, empat bersaudara. 4 ini berapa putri, berapa putra? Putra 3, putra 1. Putri 1. Putra 3. Sudah besar semua kok Bapak? Sudah. Yang sulung sudah kuliah? Yang sulung tinggal menikah. Tinggal menikah ya? Semua selesai sekolah, tinggal bungsu saja belum. Menikah di Papua kok? Di Papua nanti. Nona Papua atau orang nona? dari seberang. Dari seberang ya? Dari campur Manado Toraja. Oh, yang Manado Toraja. Itu yang tua malah yang adik nomor 2, nomor 3 laki-laki nikah di Kupang malah. Oh, begitu. Jadi satu istri orang Rote, satu istri orang Sabu. Oke, sudah 4 ya. Kalau yang bungsu sementara masih ke sekolah SMA kelas 3 di Papua. Bapak Tan dan Mama, persisnya Bapak dan Mama di Papua, di mana? Papua Barat kah? Saya di Papua Barat, Kabupaten Manokwari. Provinsi Papua Barat, Manokwari. Oh ya, dari kita lanjut. 2002 kalau tidak salah. 2002 Bapak dan Mama. 2001. Pilihan ke Papua itu karena Bapak dan Mama? Oh ya, kami bilang ke Papua, awalnya kami dua itu mau berangkat merantau, awalnya kami ke Batam dulu rencananya. Sampai di pertengahan laut, Tuhan bekerja, hingga saya dan istri bergumul, akhirnya kami tukar tiket untuk ke Papua. Jadi ke Papua itu perubahannya di tengah laut? Di tengah laut memang. Dan di tengah laut, kami sepakatnya memang tiketnya kami ke mana? Ke Batam. Namun karena kami sampai di mana ya, kami tukar tiket bahwa kami harus kita Papua ini petunjuk Tuhan, kita ke Papua.
ini pertimbangan ke Papua mengalihkan perjalanan ini apa Bapak dan Mama nih? Ya, karena memang awalnya Ada petunjuk Tuhan. Iya betul. Dan kami ke sana juga, puji nama Tuhan, kami ke sana akhirnya kami juga memang nekat ke Papua. Iya. Gitu. Kami ke sana turun kapal, kami tidak tahu siapa-siapa di sana. Iya. Cuma kami bono nekat ke sana, turun di kapal. Ya, Turunnya di Jayapura. Jayapura. Pelabuhan Jayapura. Jadi sampai di sana kami juga bingung. Iya. Dari keluarga. Karena rencana semula kan Batam, pasti sudah ada kenalan, Iya. sudah ada keluarga, sudah kontak. Iya. Tapi itu atas gerakan Tuhan Iya. mengalihkan Ke Papua. Ke Jadi Jayapura. ceritanya saat turun di Jayapura langsung ke mana Bapak Iya. dan Mama? Jadi kami Ibu turun cerita di Jayapura. Itu bulan berapa, Mak? eh, 2000 tahun 2001 bulan April. bulan April ya? Iya, Iya. 2001 bulan April. Jadi saat kami turun di pelabuhan Jayapura, terus kami cari hotel. Iya. Itu transit sementara dulu, tinggal Iya, sementara dulu. tinggal sementara. Sedangkan ada keluarga memang di Jayapura, tetapi alamatnya tidak begitu lengkap. Alamat. Hanya alamatnya, karena Jayapura tentu sama seperti di Kupang. Nah, Luas juga ya, emang. sangat luas, dan tentu kalau seperti di Kupang, mungkin alamatnya di Oilobo, jalan mana? Ya sudah tahu nama-nama kampung dan jalan ya. Iya, jalannya. Nah, tetapi ini kami hanya dapatkan alamatnya cuma alamat Entrop. Nah, sedangkan Entrop itu begitu luas. Nah, Iya. cara bagaimana supaya kami bisa mendapatkan? Iya. Hanya dengan tanya. Iya. Kami hanya terus bertanya-tanya. Jadi tanya. nginep tahan dulu, tinggal tahan di hotel dulu ya. Iya. Mama? Tetapi memang ya kondisi ya memang sedih kalau kami menceritakan ya. Ya mungkin inilah ya perjalanan hidup yang memang mesti diceritakan ya Mama ya. Iya. Kita ingin mengetahui suka dukanya sampai mencapai posisi saat. Sekarang kan kita harus memulai dari mungkin yang paling bawah. Nah, mungkin ini yang inspirasinya di sini Mak, bisa diceritakan. Jadi kalau menceritakan perjalanan hidup saya sama Bapak Clinton sejak 2001 di Jayapura, memang saat perjalanan kami dari Kupang ke Jayapura itu mau dibilang uangnya itu cukup dan memang hanya pas-pasan ya. Sangat pas-pasan. Jadi kami dalam perjalanan sampai di Jayapura, kami turun. Itu anak-anak belum ada kok Mama? Anak-anak Oh, anak masih di Rote. Iya. Masih di Kupang, di Rote. Nah, jadi saat kami tiba di Jayapura, kami mencari salah satu hotel dan hotel itu mahal. Sedangkan uang di tangan kami itu tidak sampai 500.000. Iya. Jadi Bapak bilang tidak cari yang lain lagi. Iya. Cari hotel yang murah lah. Cari yang murah. Ya. Murah sambil kami mencari keluarga yang di Jayapura. Ya. Jadi puji Tuhan, kami satu hari kami cari hotel. Memang itu semua seizin Tuhan. Iya. Jadi kami cari hotel itu, ternyata hotel itu dekat dengan saudara yang kami akan cari, dekat rumahnya. Iya, yang di Entrop ini. Yang di Entrop ini. Nah, tetapi hotel yang kami nginep bukan di Entrop. Iya. Tapi alamat Entrop itu suaminya. Pemilik hotelnya tinggal di Entrop. Saudara ini Iya. punya suaminya tempat kerjanya di Entrop. Iya. Nah, sedangkan kami nginap ini dekat dengan saudara punya rumah. Jadi singkat cerita, Bapak yang pergi cari, saya yang tinggal di hotel. Karena di tahun 2001 harga hotel sekitar 250 per malam. 250.000. Memang posisi uang juga memang tinggal 500.000. Iya. Kira terpikir mungkin untuk cari penginapan atau kos yang nanti kesananya. Ya. Jadi ketemulah Bapak cari saudara, ketemu, terus ya mereka datang di hotel. Jadi tidak jadi satu malam nginap. Oh, tidak jadi. Saat itu juga langsung ketemu. Ya. Nah, jadi tidak jadi satu malam, tetapi ya sudah terlanjur booking kan ya. Booking, otomatis kita harus bayar satu malam. Ya. Jadi kami keluar, tinggallah dengan keluarga kurang lebih
4 bulan kami tinggal. Jadi ya singkat cerita, Pak Clinton dapat kerja. Mulai cari kerja ya Bapak Clinton ya? Cari kerja. Pak Clinton cari kerja dapat di toko. Selang 1 bulan saya. Dan Pak Clinton kerja juga itu cuma sudah setengah bulan. Tetapi puji Tuhan, ya pimpinan dari perusahaan itu memberikan gaji full 1 bulan punya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terus selang 1 bulan saya mendapatkan kerja, dan awal cerita bahwa Pak Clinton mulai bekerja 1 bulan itu dikasih gaji 750.000 per bulannya. Sedangkan saya per harinya 23. Harian, Mama harian ya? Harian. Jadi ya, kami karena sudah dapat kerja, akhirnya kami harus tinggal sendiri ya. Otomatis kami harus kos. Tentu dalam perjalanan kalau kos ini memang sana biayanya sangat mahal. Mahal ya kalau kos di Papua ya. Kos di Papua sangat mahal, 500.000 per bulan. Nah, jadi otomatis ya kita harus cara kita lah untuk menghitung memilah untuk pengeluaran sekian sebulan ini bagaimana. Jadi perhitungan kami selama dari tahun 2001 sampai dengan 2006. 2001 sampai 2004. 2001 sampai 2004 kami sehari itu 8.000 kami makan dari pagi sampai malam. Iya, makan ya. Itu Mama dan Bapak tetap masih bekerja Bapak masih tetap di toko, Mama tetap di tempat kerja yang harian ini. 2001 sampai 2004. Ya. 2001 sampai 2004 kami bekerja satu hari 8.000 makan kami keluarkan untuk 2 orang. Dan itu makanan kami sepermie 1 bungkus, sayur putih di sini, sayur putih 1 ikat. Itu kami harus bagi supaya bisa untuk pagi dan bisa untuk siang sampai malam. Kami makan enak, mungkin kami makan enak itu saat hari Minggu. Makan enak itu adalah soto ayam. Karena Bapak Clinton menerima uang tips 1 minggu itu 7.500. Ada uang tips mingguan. Uang tip dari perusahaan. Jadi 1 minggu kami bisa makan enaknya itu 12.500 hari Minggu itu. Jadi setiap minggu paling soto ayam. Kalau hari-hari lain kembali ke semula. Iya, kembali ke semula. Jadi perhitungan saya minimal 8.000 itu sudah 1 hari. Tidak boleh lewat dari 10.000 selama 4 tahun. Tahun yang kelima dari perusahaan dipercayakan untuk gajinya semakin naik lagi. Terus saya juga semakin naik. Kami ada penambahan lagi. Tetapi tidak mungkin kami mau memiliki sendiri. Otomatis ada keluarga yang datang. Kemudian ada anak-anak di sini juga. Anak-anak kami harus kirim berbagi lagi ke orang tua. Jadi perjalanannya waktu dari pimpinan tempat kerjanya Bapak Clinton memberikan satu peningkatan jabatan lagi, sehingga mencari pekerjaan. Beliau harus ke daerah-daerah lagi, ke kantor-kantor, sehingga disitulah kami semakin meningkat. Dari tokonya Bapak Clinton ini. Awalnya Bapak supir angkot. Supir angkot di toko ini ya? Iya. Supir angkot. Supir angkot untuk antar-antar barang. Iya. Tapi karena lihat kesetiaan mungkin dan kinerja, ketaatan dari kejujuran Bapak dan kejujuran, sehingga pimpinan kasih kepercayaan lebih tinggi lagi sebagai supir pribadi. Supir pribadi ya, dari supir angkot ke supir pribadi. Supir pribadi, dan itu saja bukan supir pribadi tapi merangkap anak-anaknya pimpinan. Karena percayanya pimpinan terhadap Bapak Clinton.
Selesai dari itu, semakin meningkat lagi, semakin meningkat. Beliau dipercayakan lagi untuk kembangkan lagi perusahaan dari tempat kerjanya. Dia bergerak di sembako kah atau apa Bapak? Bergerak dengan ATK. Oh, perkantoran. Stationery lah. Berhubungan dengan perkantoran. Iya. Milik saudara Chinese atau Chinese. Iya. Nah, kalau sudah mendapatkan kepercayaan dari saudara yang Cina itu artinya sudah lulus ujian lah seperti itu. Jadi naik terus sampai dari supir angkot, supir pribadi, kemudian dikasih kepercayaan mencari proyek. Iya, lebih proyek. Selesai mencari proyek, dikasih naik lagi kepercayaan lagi untuk kami bisa mengelola 2 perusahaan, yaitu buka cabang di Sorong dan di Manokwari. Dan memang semuanya berjalan, tetapi dikasih kepercayaan bersama saya dan suami untuk mengelola di Manokwari. Berarti Mama gabung ke Bapak? Iya. Jadi ke saya tokonya Bapak Clinton. Iya. Saya keluar dari tempat kerja saya yang lama. Saya di training di tempat kerjanya Bapak Clinton. Karena menurut orang Chinese bahwa suami istri tidak bisa bekerja dalam satu perusahaan. Tetapi puji Tuhan, kami diizinkan bisa mengelola satu perusahaan. Iya. Berarti ini luar biasa sekali nih kalau dalam kebiasaan orang Cina tidak seperti itu ya. Dia bilang tidak mungkin lah bagi manusia, bilang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Iya. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Kami dipercayakan untuk di Manokwari sejak 2006. 2006 di Manokwari ya, dengan Bapak ya. Ya, 2006 kami di Manokwari sampai hari ini. Jadi di perusahaan itu saya dari 2006 sampai dengan 2009. Kalau Bapak 2010. Jadi Bapak Tan masih tetap sampai sekarang masih tetap dengan pemilik perusahaan yang sama atau sudah mandiri lah, sudah punya perusahaan sendiri, sudah punya usaha sendiri? 2010 kami sudah berdiri sendiri. Minta diri untuk pamit dari dari perusahaan lama, kemudian memulai usaha sendiri. Nah, memulai usaha sendirinya apakah masih sejenis juga Bapak Tan atau Mama, atau buka usaha sendiri, usaha yang jenis lain Mama? Awalnya kami buka usaha karena kami melihat perkembangan di Papua Barat, khususnya untuk Kabupaten Waktu itu Papua Barat sudah jadi provinsi? Sudah. Sejak 2006. 2006, ya. Terpisah dengan Papua. Iya. Untuk berdiri sini sebagai provinsi yang baru. Jadi kami melihat bahwa peluang di sana, sedangkan kendaraan banyak, tidak ada cucian mobil yang pakai hidrolik. Iya. Jadi bukan usaha cuci mobil. Ya. Jadi 2009 itu untuk di Kabupaten Papua Manokwari, khususnya untuk Provinsi Papua Barat, yang memiliki usaha untuk cucian mobil secara hidrolik itu kami. Pertama adalah Bapak Mama. Kami, ya. Jadi sejak 2009 kami buka, terus tahun berikutnya lagi kami buka usaha. Masih yang sama atau jenis lain, Ma? Jenis lain lagi. Iya, itu bergerak di bidang apa lagi? Bergerak dengan ATK juga, berhubungan dengan perkantoran juga, sampai sekarang masih ada, dan masih dikelola oleh anak saya yang tua. Jadi terus kami juga buka usaha tenda, penyewaan tenda dan kursi untuk sound, untuk acara pesta. Sampai sekarang juga. Itu setelah cuci mobil, kemudian buka lagi yang penyewaan tenda. Iya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih berjalan. Masih 2 jenis ini atau ada pengembangan ke jenis usaha yang lain lagi, Bapak? Usaha yang lain karena kami memiliki tanah yang begitu luas, sehingga kami juga membangun satu semacam perumahan untuk masyarakat, terlebih khususnya masyarakat Rote dulu. Itu di daerah Manokwari. Sementara ini lagi diproses. Berarti ATK, kemudian penyewaan tenda dan cuci hidrolik.
Bapak Tan mungkin tidak ke jasa-jasa yang lain, misalnya ke kontraktor untuk kerja visi-visi bangunan atau sejenis itu? Ya, kalau Bapak memang bidangnya di sini. Bidangnya di sini. Jadi akhirnya bidang itu ditekuni juga? Iya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke, Bapak dan Mama, itu cerita awal baru ya, mungkin sepersekian dari perjalanan hidup Bapak dan Mama. Kemudian anak-anak nantinya ke tahun berapa diajak ke Merapen ya Mama dan Bapak? Anak-anak sejak kami pindah di Manokwari, iya. Nah, mereka datang ke Manokwari ya. Ya. Itu Pak posisi sudah kami sudah berdiri sendiri. Dan mereka sudah sekolahnya mungkin sudah SMA kan? Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Nah, Bapak dan Mama, artinya dari perjalanan awal Bapak dan Mama, dari ya kita menyimak sendiri dari hal yang paling rendah, kemudian sampai dengan saat sekarang. Ini yang kami tahu ya Bapak dan Mama ya. Mungkin nanti Bapak dan Mama cerita sendiri bahwa Bapak dan Mama, terlebih Bapak yang kita lebih mengenal itu, Tuhan memberkati dan sukses di Papua. Memang sukses ini relatif, tetapi dari penceritaan, dari cerita orang ke orang bahwa Bapak Tan sukses di Papua. Nah, bisa Bapak Tan atau Mama ceritakan yang membuat Bapak dan Mama bisa mencapai saat sekarang ini, sukses sampai saat sekarang ini, itu sebenarnya rahasianya apa nih Bapak dan Mama? Ya. Baik, kalau menyangkut kita pribadi, lepas pribadi, menyangkut kesuksesan, itu tergantung daripada kita punya skill kerja dan memang ada kemampuan. Dan juga saya rasa untuk kerja sesuatu tidak perlu orang yang bersekolah tinggi. Betul. Itu dari cinta kerja kita dengan kerja kita dan cara bagaimana untuk kita meraih satu kesuksesan. Oleh sebab itu di situ yang saya miliki. Yang Bapak selalu jaga dalam diri Bapak ketika bekerja atau mendapat kepercayaan dari orang itu apa Bapak? Nah, itu yang pertama itu saya kerja dengan sungguh-sungguh. Iya. Saya punya keyakinan bahwa segala sesuatu pasti tidak kita kerja dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan kasih berkat dan juga dalam pekerjaan itu juga kita bertanggung jawab penuh. Nah, selama ini saya ada Ibu ceritakan tentang kehidupan kami di sana. Mungkin Bapak tadi tanya mengenai sukses kami di sana. Tidak sukses juga, cuma kebetulan saya berkecimpung di dalam dunia bisnis apa saja. Yang berikut saya juga bersama dengan pemerintah maupun kabupaten maupun provinsi setingkat sampai pusat. Komunikasi akselerasi saya dengan semua pihak ada komunikasi yang jelas. Ada relasi yang begitu banyak, sehingga komunikasi itulah yang menjadi saya sangat termotivasi oleh semua bidang yang saya miliki. Jadi dengan komunikasi yang luas itu Bapak bisa bekerja di bidang mana saja, apalagi berurusan dengan pemerintah. Kalau pemerintah sudah ada hubungan baik, ada kepercayaan, maka intinya adalah Bapak dalam segala tugas itu kejujuran dan tanggung jawab atas pekerjaan. Dimanapun orang kerja, mau swasta maupun pemerintah, harus ada kejujuran. Dua hal itu utamakan. Apalagi kalau kita kerja dengan orang Cina, itu yang harga mati kalau kejujuran ya Bapak dan Mama. Istilahnya orang punya kue, kita jangan ambil orang punya kue. Kalau kita punya, baru kita makan. Orang punya barang, kita nggak boleh makan orang punya barang, kan istilahnya. Nah, situlah kejujuran kita seorang pegawai negeri maupun seorang swasta. Nah, dan puji Tuhan sampai sekarang kebetulan saya juga dipercaya oleh masyarakat NTT di sana. Mungkin di Rotain sudah tahu bahwa nanti bilang saya kepala suku apa segala macam. Itu karena memang berkat dari kerja keras kami di sana. Jadi saya sudah 2 periode ini. Dan memang kita menjadi ketua komunitas apa nama? Ketua Flomora Paguyuban Flomora di sana. Papua ya. Papua Raya, artinya Papua dan Papua Barat. Papua saja. Jadi memang itu yang saya memulai. Sejak saya sampai di Manokwari, saya lihat kan tidak ada kerukunan. Akhirnya saya membentuk. Tidak ada wadah atau komunitas berkumpulnya kita orang-orang dari NTT ya. Saya membentuk pertamanya Tirosa, hanya kita orang selatan. Kita hanya selatan saja. Setelah 5 tahun saya buat satu acara besar lepas sambut Natal. Saya undang semua masyarakat etnis yang ada di sana, yang akhirnya hari itu 2016 saya terpilih berkelit aklamasi untuk jadi ketua ikatan provinsi. Jadi seluruh orang NTT yang ada di Papua Barat.
Flores, pokoknya jadi, Sumba dan semua termasuk semua, Rote. Pak, semua. Jadi tahun 2015 Bapak libur raya, gubernur yang kemarin melantik kami, saya, berakhirnya tahun 2020 kemarin. Kita musyawarah lagi, ternyata saya terpilih kembali sebagai ketua Paguyuban periode 2020 sampai 2021 sampai 2026. Sampai 2026 nanti ya Bapak. Ini nanti tanggal 25 ini akan adakan pelantikan Paguyuban itu untuk periode kedua kepemimpinan Bapak ya. Ya, dan itu nanti saya ada undang juga Bupati Rotendao, Gubernur, kami undang semua. Ada 8 kabupaten yang karena kebetulan kemarin bencana alam di Soroja di NTT kan saya datang. Antar bantuan. Saya datang bawa bantuan dengan masyarakat yang bawa bantuan ke sini. Jadi singkat cerita Bapak, saya ingin sekali masyarakat Rotendao juga kalau umpama mau merantau memang seperti itu. Dan juga memang kalau tidak merantau ke sini hanya di Rotendao harus kerja keras. Hal-hal itu harus kerja keras, jujur, dan setia dan pekerjaan. Penuh tanggung jawab. Saya mengajak ini. Kalau memang ada masyarakat Rotendao yang mau ke tanah Papua atau kemana saja, itu belajarlah kejujuran dan ketaatan masalah tekuni dalam pekerjaan itu harus betul didukung. Iya, karena itu itu nilai-nilai dasar yang sudah dibuktikan oleh Bapak Tan dan Mama. Saya buktikan bahwa itu ternyata seperti ini. Nah, jadi pada sore hari ini Bapak sudah wawancara kami. Saya juga terima kasih banyak atas wawancara ini dan saya ingin juga nanti Rotendao ini akan ke depan juga lebih baik lagi. Bapak Tan, sebenarnya kita masih ingin tahu lagi kunci untuk bisa mendapatkan kepercayaan karena punya relasi yang baik, apalagi kan kita kan orang NTT, kita ada di bumi Papua, tentu dengan masyarakat sana yang adat budaya, kulturnya berbeda. Bagaimana Bapak bisa bergaul dan berinteraksi baik dengan masyarakatnya maupun pemerintah sehingga diterima di tanah rantau ini? Oh iya, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang begitu luar biasa. Saya selama di sana memang saya semua suku Nusantara Papua saya cukup kenal dan cukup pendekatan dengan mereka, terutama suku asli Papua. Karena memang suku Papua itu sangat dekat dengan kita orang Timur. Ada kesamaan lah. Ada kesamaan karena ras Indonesia sama Indonesia dan etis budaya kain Timur juga melekat di beberapa suku di tanah Papua. Terutama lebih dekat ke yang dari Alor ya, kedekatannya, kemiripannya sangat. Iya, intinya kita punya kain Timur sana sangat mahal untuk mas kawin. Berarti masyarakat sana sangat, kalau bicara kita bukan pilih-pilih tapi bicara kita masyarakat atau etnis dari NTT cukup diterima oleh masyarakat lokal. Sangat diterima Pak. Sangat diterima dan sampai sekarang kenapa Bapak tanya saya kenapa saya bisa itu punya relasi. Cara pendekatan semua suku. Saya tidak memilah-milah. Terutama suku asli Papua yang memang saya karena kita tahu diri kita merantau di tanah orang. Di tanah orang, hidup kita di tanah harus orang. Cara bagaimana supaya kita dekat dengan orang asli. Nah, itu yang saya bangun selama ini dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang juga kalau umpama ada apa-apa di masyarakat Papua pasti kami diundang. Ada acara-acara adat, apa kita pasti diundang dan kita sama-sama lah tiap hari kita saling komunikasi maupun pemerintah karena memang di mana kalau memang salah satu buah organisasi kalau ada organisasi tidak ada pemerintah juga sama. Iya, kita pemerintah dan masyarakat harus kerjasama. Iya, kita harus bergantung kepada pemerintah. Oleh sebab itu saya di sana kalau tadi Bapak tanya mengenai dua hal itu ya memang pendekatan saya, pendekatan semua hal, mau silah apapun saya pendekatan antara mungkin ada masyarakat bertikai apa semua kami Bapak ambil bagian di dalam. Selama ini mungkin pernah sekali dua kali atau sewaktu masyarakat kita baik secara pribadi mungkin ada apa beda paham atau berselisih pendapat, itu berarti Bapak dan Paguyuban ini yang ada di tengah. Selama ini sudah ulang kali namanya orang kita di mana pasti ada bertikai. Bertikai masih ada. Ini saya selalu urus itu untuk mendamaikan. Kita selalu bawa kalau memang antara Timur dengan Papua ya kita saling bicara, komunikasi baik sehingga masalah itu bisa selesai dengan baik. Tidak sampai bawa ke polisi. Kalau memang waktu fatal ya bawa polisi. Kalau memang hukum toh. Tapi utamakan komunikasi dulu, dan dialog dulu. Ya, dan memang bawa ke polisi pun nanti polisi sudah lapor ke kepala suku belum. Kalau melapor maka ke kepala suku dulu. Nanti pas sudah datang baru kita bicarakan. Entah pengurusannya sebagai kekeluargaan atau secara hukum. Seperti itu. Dan itulah yang membuat Bapak dan Mama sampai saat sekarang ada di Papua berkarya dan bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakat maupun pemerintah di Papua Barat. Bapak, ini cerita yang satu lagi nih. Sebagai
ketua atau kepala suku atau sebutan lainnya. Tentu ada suka duka dalam mengurus masyarakat NTT di Papua Barat yang dari berbagai etnis ini. Ini bagaimana cerita pengalaman Bapak? Ya, baik. Memang selama saya pimpin pertama memang namanya paguyuban itu namanya organisasi pasti ada suka dukanya. Iya, betul. Ada pro dan kontra ada. Iya. Namun saya ambil hikmah saja. Saya selalu katakan ke masyarakat bahwa kita semua ini anak merantau sama-sama Nusa Tenggara Timur. Kita kenal di sini. Iya. Saya rasa di orang Rote pun kalau Rote mana pasti saya tidak kenal. Betul. Saya orang Dengka kan umpama. Umpama seperti itu. Di sana pun demikian. Jadi ada lebih banyak kita bikin kerukunan ini mari kita bersatu bersama-sama. Terus kalau ada suka duka mari kita bicarakan. Dan memang ternyata sama dipikur yang sama dijinjing lah. Iya, ternyata banyak orang bikin apa bertikai atau masalah-masalah. Ya saya sudah kita ini sering selesaikan masalah-masalah maupun orang berkelahi maupun antara timur dan timur berkelahi internal Flow Bamora maupun tetap Flow Bamora dengan saudara yang lain di kita tetap diselesaikan secara kekeluargaan dan kadang-kadang juga secara hukum. Dan memang kalau pilihan terakhir pilihan kekeluargaan mungkin sudah tidak bisa. Tapi terakhirnya ya pasti kalau tidak bisa ya pasti secara hukum. Dan memang selama ini saya menghadapi di lapangan seperti itu. Banyak masalah-masalah melawan hukum, terus ada melanggar hukum, pokoknya banyak hal-hal. Dan juga kalau umpama ada orang meninggal atau orang sakit, kami sudah ini meninggal juga saya sudah kirim sekian banyak ke NTT kembali ke kampung halaman baru 2 bulan saya kirim ke Adonara. 2 bulan lalu saya kirim jenazah ke Adonara. Nah inilah paguyuban nikah artinya itu semua Pak. Pentingnya paguyuban atau kebersamaan itulah penting di negeri orang Pak. Karena kita ada mengerti satu masalah, tidak mungkin orang suku lain datang melihat kita. Biarpun bagaimana kita sendiri suku kita yang selesaikan masalah, bukan suku lain datang selesai masalah kita. Bapak dengan teman-teman lain dari daerah-daerah lain ada dalam mengurus komunitas. Seringkali masalah kita sering maksudnya dalam kepengurusan kan Bapak yang dituakan dari etnis Rote, tetapi dari etnis lain juga semua ada di dalam kepengurusan ini. Luar biasa sekali Bapak, artinya di mana kita berada, kebersamaan itu yang penting untuk kita bisa saling bantu-membantu dan menyelesaikan berbagai. Bapak Clinton dan Mama, persisnya berarti sudah berapa tahun ya kalau dari 20 tahun. 20 tahun ya. Masih merasa ya aman di Papua atau apa? Sangat aman. Bila mana saja Bapak dan Mama kembali ke Rote atau ke Kupang, kan ya kita ikut peribahasa bahwa hujan masih di negeri orang, hujan batu negeri sendiri, tapi lebih di negeri sendiri. Memang tentu untuk sampai saat sekarang Bapak dan Mama mencari hidup di sana, tetapi seperti apa Bapak dan Mama mengingat kampung halaman dan saat-saat mana saya bisa kembali seperti saat sekarang ini? Ya kami juga ingin sekali untuk kembali ketika Tuhan berkehendak dalam masa tua kita ini. Tuhan berkehendak sama kita tua, ya pasti kita pulang ke daerah kita sendiri. Karena bagaimanapun tadi Bapak bilang tadi, bagaimanapun ya kita harus kembali ke tanah air, kita punya daerah sendiri. Dan saya bersama istri kami sudah sepakat, kami umur sudah 50 ke atas begini kan, ya kita sudah siap-siap untuk kalau Tuhan izinkan kita umur masih sampai tua. Nanti ada perencanaan lah untuk pulang. Ada perencanaan memang harus pulang. Entah di Rote kah di Kupang, pasti kita pulang ke NTT. Bapak dan Mama kalau pulang Rote itu saat-saat mana? Seperti acara keluarga kedukaan seperti ini atau secara rutin merencanakan satu kali setahun atau 2 tahun sekali? Kadang-kadang tiap tahun saya datang Pak. Kadang-kadang tiap kalau tahun lagi ingin pulang-pulang saja. Iya, ingin pulang saja. Kadang-kadang 1 tahun 2-3 kali datang. Lagi rindu kampung halaman. Tiba-tiba saja. Kayak kemarin kan tidak rencana ini. Kami tidak rencana. Saya ke Manukari ke Jakarta, sampai di sana istri telepon biar mama ini sakit. Kami langsung jalan, tidak bilang sakit, hanya bilang meninggal. Berarti sampai sini baru Oma meninggal? Iya, bukan. Kami berencana sudah meninggal. Hari Jumat kan? Iya. Seperti itu. Bapak dan Mama, ini satu babak perjalanan kehidupan lagi nih. Mama kita ketahui mendapat kepercayaan untuk menjadi wakil rakyat lah. Anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Ini ceritanya seperti apa lagi nih? Ini kan kita boleh bilang satu kesuksesan lagi lah kalau kita pakai istilah, atau berkat lagi dari Tuhan kepada Bapak dan Mama. Ini ceritanya sampai saya cerita. Ibu cerita. Karena ini satu hal yang luar biasa sekali. Nanti saya yang cerita dulu karena memang Ibu awalnya. Apakah Bapak yang menjerumuskan? Iya, saya menjerumuskan karena memang awalnya Ibu mau jadi ini kan dari kita. Jadi awalnya memang saya kan satu partai lah. Ada partai Perindo. Saya memang saya pengurus partai di Papua Barat ya. Jadi istri ini kan waktu itu kan jaga toko. Aja saya punya kantor, saya punya usaha kami, beliau yang
handle, terus saya keluar. Artinya saya mencari proyek di luar, ibu yang di kantor. Standby di kantor. Nah, baik. Jadi inilah yang saya bilang tadi. Justru era paguyuban itulah yang sekarang membawa ibu ini ke menjadi satu DPR kemarin kan mereka terpilih. Dan memang ibu kan juga sana pendoa. Pendoa itu kan artinya dari donasi gereja. Ibu sudah pengurus itu pendoa, sehingga dukungan dari masyarakat NTT pada umumnya maupun dari masyarakat Nusantara maupun Papua yang ibu punya pendoa-pendoa itu, yang punya pendeta. Oleh sebab itu waktu itu istri tidak mau juga, saya yang paksa. Saya bilang kadang-kadang mama menurut pikirnya praktis, itu bagaimana lah urusan laki-laki, tidak suka terhadap dunia politik. Kan memang kosong, politik kosong. Karena kita sudah punya nasi piring, maka kita ikut nasi piring yang sudah ada. Tapi karena memang permintaan masyarakat Pulau maupun di masjid gereja maupun masyarakat di Papua, Nusantara lain, akhirnya sudah kami sepakat ibu maju DPR. Jadi puji Tuhan, ya Tuhan berkehendak ibu bisa terpilih menjadi anggota DPR provinsi dan pertama kali di tanah Papua. Tanah Papua ya. Papua dengan arahnya Paguyuban kami Pulau Mora ini, Papua Barat ini, bisa orang kita dari dulu bisa kami bangga, orang NTT bangga memang karena baru pertama kali dan salah satunya orang NTT yang dapat di provinsi, bukan di kabupaten lagi, malah langsung melompat provinsi. Jadi di provinsi itu mama sendiri yang dari luar Papua ya mama? Sendiri. Artinya dari suku timurnya sendiri. NTT-nya sendiri. NTT-nya saya sendiri. Saya satu orang aja di situ. Satu orang saja. Luar biasa sekali. Ya itulah berkat dari kita memperhatikan saudara dalam komunitas, mengurus saudara yang lain dalam komunitas. Berkatnya adalah seperti itu. Tentu saudara kita adalah komunitas ini ingin juga supaya suara mereka diwakilkan kepada salah satu dari orang kita, dan itu terjadi. Mama bisa mewakili kita orang NTT yang ada di Papua Barat untuk ada di DPRD Provinsi Papua tentunya. Memang itu berkat dari Bapak dan Mama yang tidak bosan-bosan mengurus siapa saja atau membantu siapa saja sebisa mungkin, karena memang mungkin belajar dari kehidupan kita juga. Nah ini cerita yang lain lagi, ini saya selalu mengkonfirmasi karena saya dengar bahwa kalau kita kembali ke menghubungkan dengan Alkitab kan Yusuf dia sukses di Mesir, kemudian mendapat kepercayaan, dan kemudian saudara yang lain ke sana. Ketika mereka mendapatkan kesukaran, mereka ke sana dan dia membantu. Nah, sejauh ini berapa banyak baik anak-anak Rote, saudara yang dari Rote ataupun dari NTT lah pada umumnya yang merantau bekerja ke Papua, dan Bapak Tan dan Mama memberikan perhatian atau memperdulikan mereka begitu? Ya, baik. Kalau untuk orang-orang kerja itu memang datang, kita cari kasih mereka kerja juga, dan juga ada yang jadi pegawai negeri, ada juga jadi polisi, ada tentara. Nah, itu berkat dari paguyuban ini, Pak. Jadi di sana itu kan kalau umpama calon pegawai negeri maupun tentara, polisi kan orang Nusantara itu kan 20%. Oh, ada kuotanya. Ada kuota 20% dan 30%. Nah, puji Tuhan selama saya jadi ketua ini, tahun yang berikutnya ada sekitar 8 orang. Ada yang jadi polisi, ada juga jadi tentara, pokoknya semua orang timur, ada yang orang dari Flores. Jadi saya mana yang punya skill dan mana yang punya mungkin itulah yang kita bina, Pak. Bukan semua orang atau Rote yang mungkin begini pun kita harus bina, tidak. Artinya dia punya skill, maka kita bina. Ya, artinya selain diarahkan ke misalnya tentara atau ini, mungkin kerja swasta juga Bapak bantu, paguyuban yang bantu. Iya, ada juga kita kasih mereka cari kerja. Apalagi sekarang kita ada organisasi perempuan, ada organisasi pemuda yang Pulau Mora. Oh, jadi selain induknya ada juga ada sayap-sayapnya ya. Ini nanti melantik ini. Ada pemudanya dan ada perempuan. Ini nanti lantik sekaligus 3 orang. Jadi ada Angkatan Muda Pulau Mora NTT Papua Barat, ada juga Persatuan Perempuan Pulau Mora NTT Papua Barat. Sudah beranak 2 lagi nih. 2 lagi sekarang. Nah, itulah yang anak-anak kita banyak data yang banyak sudah jadi dari saya membantu untuk ada yang jadi polisi, ada TNI, ada pegawai negeri, ada juga dapat beasiswa, dapat oleh pemerintah. Itu berkat dari doa-doa masyarakat. Diperjuangkan oleh komunitas. Berarti komunitas kita Pulau Mora Papua Barat cukup cukup dihargai, cukup punya nama dan cukup punya relasi yang baik dengan pemerintah. Benar, memang cukup diperhitungkan. Iya. Apalagi kemarin dengan masuk DPR. Suku lain pikir orang timur ini sudah makin sulit ini. Betul sekali, ini jadi momentum untuk menyatukan kita. Orang NTT. Iya. Padahal di dalam kita lagi memang begini juga, tetapi di luar sana orang tidak tahu. Iya. Kan begitu. Kita berapa banyak masyarakat
NTT yang ada di Papua Barat, Bapak? 2005 yang 5 tahun yang lalu sekitar 30.000 jiwa. 30.000 ya? Iya. Sekarang ini kan sudah 5 tahun lagi, jadi mungkin lebih. Tapi yang 5 tahun lalu itu kurang lebih 22.000 sekian yang memilih untuk ikut politik, memilih dalam hal politik. Mama mendapatkan berapa banyak dukungan? Kemarin Mama kan cuma 3 kabupaten. Iya. Kabupaten jadi. Oh, daerah pemilihannya Mama iya, 3 kabupaten. Tiga. Di situ ada basis kita masyarakat Pulau Bamora ya? Tidak juga. Tidak semua. Tidak semua. Makanya saya bilang tuh. Jadi karena 3 kabupaten ini kan orang timur hanya di kota, kota kabupaten. Tapi kalau 2 kabupaten ini kan orang timur masih sedikit. Iya. Ini tadi saya bilang tadi karena hubungan emosional saya dengan suku-suku yang lain, akhirnya ibu bisa terpilih. Ibu suara murni ini kan belasan ribu, Pak. Tapi untuk ukuran Papua itu sudah cukup, angka yang sudah cukup. Sebenarnya sudah lebih signifikan karena memang jumlah penduduk tidak terlalu banyak. Iya. Banyak amat ya. Jadi belasan ribu suara itu kan ya cukup besar itu, Pak. Iya, untuk ukuran Papua. Iya. Mama di Komisi 5 yang membedangi apa, Mama? Pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ya. Luar biasa sekali, artinya Bapak sukses, Mama juga sukses. Ini kalau direfleksikan, direnungkan kan ini kan berkat Tuhan atas Bapak dan Mama ini yang memulai segala sesuatu dari bawah. Tentu selalu berharap dan berserah kepada Tuhan dan selalu peduli terhadap sesama. Itulah yang Tuhan menyiapkan berkat lain. Tentu ini tanggung jawab yang berat, yang lebih besar lagi ya. Sebagai wakil rakyat di Papua, seorang perempuan asal NTT, artinya kita suku pendatang di situ. Bagaimana rasanya dan tantangannya seperti apa, Mama, di Dewan ini? Di Dewan memang banyak tantangan. Iya. Karena kita dipilih oleh rakyat, tentu kita harus melayani rakyat. Iya. Itu dalam keadaan suka, duka, harus ada kita harus ada. Konstituen itu adalah rakyat, itu adalah raja. Iya. Jadi kita harus melayani mereka. Jadi walaupun mereka dalam keadaan duka atau mungkin ada kebutuhan pribadi yang mendesak, ya mereka selalu telepon dan memang saya tidak pernah menolak itu. Selalu, karena saya sudah sampaikan bahwa pintu rumah saya selalu terbuka 24 jam. 24 jam. Iya, semua orang. Dan itulah Mama dan Bapak lakukan selama ini. Saya jadi tertarik sekali kan di awal perbincangan kita, Mama dan Bapak punya lahan yang luas, kemudian dibangunkan perumahan, dan untuk kita orang NTT atau mungkin lebih khusus untuk saudara yang dari Rote tinggal. Itu pemikirannya karena mana Bapak sampai bisa seperti itu? Kalau orang berpikir ego atau sempit kan, ini tanah luas bisa dijadikan aset untuk pribadi dan lain-lain, apalagi di rantau. Tapi Bapak dan Mama tidak seperti itu. Jadi tanah itu saya beli, tapi saya bukan kasih mereka cuma-cuma juga, tidak. Tapi dengan harga yang murah. Yang murah lah. Dan juga bayarnya juga bayar pelan-pelan. Bukan sampai saya suruh harus tidak, karena supaya mereka juga belajar mencari bertanggung jawab, bertanggung jawab toh. Betul. Kan begitu. Jadi maupun Pulau Mora juga saya hibahkan tanah saya untuk membangun Pulau Mora juga. Sementara lagi bangun sekretariat. Hibahkan tanah 750 meter persegi. Dengan nilai harga sekitar 600 juta. Untuk membangun rumah Pulau Mora. Jadi sekarang kami 5 tahun lalu Ikatan Keluarga Besar Pulau Mora NTT Papua Barat. Nah, sekarang paguyuban sekarang dirubah oleh Menko Hukum dijadinya perkumpulan. Jadi ikatan itu tidak boleh lagi ada di paguyuban. Semua paguyuban tidak boleh pakai ikatan, pakai perkumpulan. Perkumpulannya nomenklatur atau regulasinya mengharuskan demikian. Jadi kemarin puji Tuhan saya sudah urus itu setelah musyawarah terpilih dari notaris. Jadi kami punya nama sekarang Perkumpulan Rumah Besar Pulau Mora NTT Papua Barat. Ikatannya sudah hilang. Karena tuntutan regulasi. Jadi kami sekarang lagi membangun, dibantu oleh pemerintah provinsi dan kabupaten juga dibantu. Kami buat proposal, tapi intinya harus punya tanah, karena dana hibah itu nggak boleh beli tanah. Harus kita siapkan tanah baru pemerintah bantu. Nah, kebetulan saya punya tanah, ya saya hibahkan ke Pulau Mora, nanti pakai resmi. Supaya besok kami sudah pengurus lagi, tidak ada masalah. Nanti saya akan ke notaris lagi, panggil pengurus, saya serahkan tanah ini untuk hibahkan ke Pulau Mora. Baik Bapak Tan dan Mama, luar biasa sekali pergi ke Papua dalam kondisi apa adanya. Rencana semula ke Batam, tiba-tiba ya kita amini bahwa itu rencana Tuhan mengalihkan tujuan ke Papua, di sana berkarya mulai dari nol, mendapat kepercayaan hingga sampai saat sekarang. Kita mungkin tidak ingin tahu seperti apa aset Bapak dan Mama dan seperti apa, tetapi yang pasti
Menurut Bapak dan Mama, Bapak cukup diberkati sampai saat sekarang? Ya, menurut kami cukup diberkati karena memang doa-doa dari saudara semua dari Tanah Rote, dari Pulau Rote, khususnya Kabupaten Rotendao, semua keluarga yang ada di sana, karena orang Rote semua ada di sana. Dan semua orang NTT ada di Papua. Saya sebagai dong panggil saya sana, saya Panglima atau Gubernur NTT. Dong panggil saya sana, begitu, ya. Panglimanya satu orang sebutan NTT. yang diberikan Diberikan kepada saya Bapak. itu Panglima NTT di sana. Disebutkan nama hari-hari, kadang-kadang panggil saya Panglima. Itu ungkapan kebanggaannya. Dan saya juga terima kasih ke masyarakat NTT yang mendukung kami, sehingga kami juga sampai dengan sekarang ada, kami masih diberkati Tuhan dan selalu dibuatkan kasih rezeki untuk kerja, dan kami juga kerja keras. Itu karena dorongan berkat dari Tuhan juga dan masyarakat NTT si antirunya. Bapak dan Mama, saya klarifikasi satu hal, ini penuh dan klarifikasi. Ini cerita, artinya yang kita dengar bahwa Bapak dan Mama itu atas berkat-berkat yang Tuhan percayakan selalu terbuka untuk membantu orang lain, apakah itu gereja atau pribadi atau masyarakat. Benar. Mungkin bisa dikomentari Bapak dan Mama. Baik, begini Bapak, kita hidup ini semua sementara. Iya. Ya, mau kaya sampai di langit pun kita pada saat Tuhan panggil kita bawa apa dalam liang lahat. Ada bilang 2 kali 1 atau apalah seperti itu. Lagi Tuhan masih kasih kita kesempatan yang mereka berbagi dengan saudara. Mempedulikan sesama, membantu sesama. Mari. Iya. Intinya hati kami terbuka, bukan kami siapa-siapa, tetapi karena memang itu adalah janji firman Tuhan yang membantu sesama manusia ketika manusia membutuhkan. Iya. Oleh sebab itu saya dengan istri kami di sana, Bapak, memang kami juga susah, tetapi susah kami tidak, artinya puji Tuhan kami tidak pernah mengalami kesusahan. Berkat selalu ada dan kami selalu nikmati berkat itu karena memang semua tangan Tuhan dan juga berkat doa dari masyarakat Palmora maupun di tempat kelahiran saya di sini Rotendao yang telah berdoa buat kami dan kami sehingga sampai hari ini kami masih diberkat oleh Tuhan. Dan intinya saya selalu katakan bahwa hidup ini cuma sementara dan kita mati bawa apa? Hanya bawa 2 kali 2 kan, 1 kali 2 kayak itu. Nah, lagi kita masih hidup, berbagi kasih buat orang lain, kan begitu. Bukan berkasih artinya kita punya duit, kasih uang, tidak. Paling tidak ada apa kita datang, ada apa kita komunikasi yang baik, ada susah mari kita sama-sama kita pikirkan, ya kan seperti itu. Itulah yang Bapak Rahman tidak jemu-jemu pulang ke Rote kalau ada kesempatan dan seperti ini. Tetap walaupun di rantau yang tempat bekerja ada berkat-berkat, tetapi Rote tetap selalu di hati. Bapak Rahman, untuk kita lebih persempit lagi nih. Berapa banyak saudara dari sekitar Ombok Dewa sini ataupun dari Oenale yang ada merantau dan bekerja di Papua yang mungkin itu terjadi karena Bapak dan Mama ada di sana? Kalau khususnya di Manokwari kan ada kepala suku Rotenya adalah keluarga saya sendiri, Margambuik sini. Itu orang Rote Nati maupun dari Dengka maupun Termanu semua mendekati 200 orang. Yang sekarang di Manokwari saja. Di Manokwari saja sekitar 200 orang. Nah, inilah itu yang saya lagi bikin di rumahan itu beli tanah itu untuk mereka supaya mereka bersatu di satu tempat. Yang keluarga yang belum punya rumah saya kasih, tapi kalau bujang saya tidak kasih. Yang berkeluarga. Utamakan berkeluarga. Untuk keluarga supaya bangun rumah 10 kali 10 saya kasih tanah itu 10 kali 10 satu kakak begitu. Jadi sementara lagi digusur. Setelah gusur baru kita bagi tanahnya ada 5.350 meter persegi meter. Nah itu kalau 10 kali 10 kan sekitar 50 rumah dapat toh. Jadi orang Rote ada di sana. Kalau khususnya Rote sana di keluarga saya tali berutin paling banyak Pak. Iya, dari Ombok. Iya, dari Bafok sampai di bawahnya paling banyak, dari Ibu paling banyak. Itulah karena ketika Bapak dan Mama ada sana dan diberkati, sukses. Sekali lagi sukses ini relatif, tetapi kita syukuri setiap berkat Tuhan apapun keberatan kita sukses. Maka saudara yang lain kembali kayak tadi cerita di Alkitab bahwa Yusuf ketika berhasil di Mesir dia ajak teman-temannya, mari datang di sini kita bekerja. Tentu kuncinya tadi Bapak bahwa harus kejujuran, tanggung jawab, walaupun adik kakak tetapi tetap ya orang bilang profesional atau apa yang harus dilakukan, itulah yang Bapak mesti ajarkan kepada mereka juga supaya mereka juga nilai yang sama mereka peroleh ketika Bapak melakukan nilai-nilai yang sama juga supaya bisa dipercaya orang di tanah rantau Bapak Tanah. Mungkin terakhir Bapak ya. Jadi siap. Terakhir ini saya juga di sana kami keluarga ini kan banyak ini. Jadi dari Bapak kecil, Bapak besar anaknya semuanya saya yang duluan saya panggil Nathan. Jadi adik kandung saya itu 3 orang. Yang 2 sudah berhasil, ikut saya sudah berhasil juga. Ya, itu yang adik perempuan yang tadi itu satu perempuan semuanya orang Batak tapi meninggal. Tapi anaknya berhasil, saya urus jadi polisi sudah berhasil juga. Jadi tinggal yang satu yang nama
Cin punya suami di sana juga baru datang kerja begitu. Dia kan datang cari kerja. Tapi yang tinggal tetap sana kan kami 4 orang. Adik saya yang paling bungsu sama yang nomor 4. Itu mereka dua juga sama saya, profesi sama saya. Itu karena bimbingan dari saya juga. Perkenalkan mereka ke dalam dunia usaha juga. Mereka nikah sana pun saya yang urus mereka nikah. Sekarang mereka sudah punya tanggung jawab sendiri, usaha sendiri, mereka juga sudah punya rumah segala macam. Itu kan dari berkat dari doa-doa dan dari kami kakak-kakak ini. Bapak cerita lagi nih, dengar lagi Bapak sering mengundang saudara dari sini untuk ke Papua kalau ada. Oh benar. Itu semata-mata untuk apa ya? Melepas kerinduan atau mengajak supaya kita dari sini juga tahu bahwa di Papua ini kami ada dan kami bekerja dan kami diberkati. Saya ini suka bercerita Bapak. Saya suka kumpul orang. Iya. Apalagi kalau keluarga saya sendiri saya suka cerita. Saya kampung halaman. Saya suka cerita, makanya waktu saya lantik pertama kan banyak dari sini nih. Pukul gong, menari. Saya bawa. Di sana saya ada gong. Di sana Bapak yang waktu lantik dari pertama kali yang kali ketua itu. Ibu juga waktu pelantikan juga dari sini banyak datang. Saya datang. Nah ini sekarang nggak mau. Nanti kadang kali ini COVID ini jadi kita belum tahu nanti mereka datang ke tidak. Yang kedua ini. Ya, luar biasa sekali Bapak, pengalaman hidup dari Bapak. Mungkin terakhir sekali Bapak, apa yang Bapak dan Mama mau pesankan kepada kita masyarakat Rote yang baik yang di Rote maupun yang merantau, apakah ke Papua atau tempat lain, karena poinnya sama bahwa ketika kita di mana saya bekerja, kunci kita berhasil atau sukses atau diberkati adalah seperti yang Bapak dan Mama lakukan. Baik, mungkin pesan saya besok kami sudah kembali ke tanah Papua. Besok kembali ke Papua. Kami minta dukungan doa untuk kami sampai dengan selamat, dan juga kesan kami bahwa kalau bisa Rote sekarang kan sudah kapatnya sekian lama tahun. 19 tahun. 19 tahun kan. Nah, ini saya sering turun begini terus. Ya, saya ingin semua maupun masyarakat Rotendao pada umumnya dan juga pemerintah dalam hal ini yang sementara menjalankan itu perlu kita harus cari solusi yang terbaik. Harus ada peningkatan. Ya, terutama harus kerja keras dan juga kerja jujur, terutama jujur. Dalam hal ini jangan pilih kasih lah. Jangan pilih kasih. Kalau umpama kemarin kayak politik kemarin, pasti ada yang dukung, ada yang tidak dukung. Tapi selesai politik sama-sama lagi. Selesai sudah. Cerita lagi Bapak. Ini saya mungkin klarifikasi dari Bapak bukan apa ya. Ceritanya bahwa dalam berbagai kontestasi di Papua Bapak terlibat. Nah, seperti apa keterlibatan Bapak dalam misalnya dalam pilkada di Papua? Iya, di Papua. Ini di tanah Papua lah. Kita tidak cerita di Rote. Oh iya, kalau di tanah Papua memang saya tahun 2015 itu kan Oktober yang lalu kan memang saya dukung salah satu kandidat dan menang. Itu di Papua. Kabupaten atau di provinsi? Provinsi ya. Di provinsi waktu itu. Sekarang tahun depan sudah selesai. Papua Barat kan? Iya, Papua Barat. Yang bupati sekarang? Bukan, gubernur sekarang. Terus kemarin lagi bupati kemarin. Ada cerita berapa kabupaten yang ada di Papua Barat itu saya ada dukung 3 kabupaten juga menang. Juga menang itu dari saya punya karir untuk berpartisipasi dalam pembangunan politik di tanah Papua ya. Nah, ceritanya apa ya? Yang Bapak dukung atau Bapak dukung selalu menang, ini feeling Bapak atau pantauan Bapak itu seperti apa sehingga figur A atau B yang Bapak dukung mereka selalu feeling saya juga, dan memang saya ada di dalamnya soalnya. Tahu tentang masyarakat. Saya di dalamnya, saya tahu masyarakat. Saya di dalamnya saya tahu. Dan juga memang kita memilih orang itu kan harus betul-betul figur. Bukan masalah dia pintarnya sekarang atau kan punya uang atau bagaimana, tidak. Orang sekarang rakyat ini kan melihat orang figur, Pak. Partai itu saya belakang dulu. Iya, itu hanya perantara. Maka bahkan sekarang Pak Jokowi kan sudah ceritakan bahwa tingkatkan paguyuban. Paguyuban lain ini adalah segala-galanya, Pak. Paguyuban. Karena ada ikatan emosional. Emosional ada kalau paguyuban. Nah di Rote ini kalau bisa ke depan seperti itu juga. Nah, ketika selesai pilkada, mari kita sama-sama lagi. Jangan ada aplikasi di situ, supaya semua kerja. Umpama orang yang mendukung itu si A mendukung si A, si B menang, tapi yang si A ini kan ada orang pintar banyak dalam, tapi dia kan tidak mendukung si A tadi. Nah, berarti orang pintar ini kasihan kan? Pasti kan dia tidak mungkin dia dinonjol atau apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin di masa pemerintahan. Memang politik ini berbeda. Dan memang itu Indonesia seperti itu, Indonesia ini. Semua Indonesia seperti itu politiknya. Ketika politik selesai, orang yang tidak pilih dia pasti masih bermusuhan itu. Dan bukan cuma di Rote, seluruh Indonesia, Pak. Di sana pun sama. Di Papua juga demikian. Kemarin Bupati Manokwari kita pilih, sekarang beliau juga belum orang bilang nanti impian, tapi tidak. Beliau sudah selesai pilkada, mari kita bersatu kembali. Dibutuhkan kedewasaan dalam berpolitik politik seharusnya. Nah, jadi jangan sampai kita
selesai politik, bahwa kita mau berurusan dengan orang yang tidak pilih kita, tidak boleh. Iya, itu tidak akan maju-maju, Pak. Politik itu hanya sesaat, tapi persaudaraan harus selama-lamanya. Selama keluarga selama-lamanya. Jadi jangan bawa politik dalam keluarga. Menurut saya seperti itu. Iya. Kita boleh berpolitik, tapi jangan bawa politik dalam keluarga. Betul. Selesai politik, selesai. Nanti keluarga jadi hancur. Jadi hancur karena gara-gara politik. Apalagi kalau masyarakat kita belum dewasa dalam berpolitik. Betul, Pak. Oke, Mama. Ini mungkin saya mau tanya dari Mama atau Mama yang mengikut. Tadi kan bagian awal Mama menceritakan perjuangan Bapak dan Mama. Kita sama-sama tahu lah, kita nonton video ini bahwa bagaimana sampai di Papua hanya uang 500.000, 200.000 separuhnya bayar hotel hari pertama. Sisanya itu kemudian tinggal bersama keluarga, setelah kerja baru kos. Nah, dari kisah perjalanan hidup Bapak dan Mama yang kemudian sampai di Papua sekarang dan diberkati, Mama juga sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten. Apa yang Bapak dan Mama mau, terutama melalui Mama, mau bagikan kepada masyarakat kita masyarakat kota, apalagi yang merantau? Ya, baik. Jadi kalau untuk khusus ya, apa yang kami alami, ya, yang menjadi prioritas adalah satu, kita harus memiliki takut Tuhan. Semua orang mungkin memiliki takut Tuhan, tetapi untuk sungguh-sungguhnya tidak semua orang. Iya. Karena semua yang kita miliki, yang kelihatan, semuanya berasal daripada Tuhan. Tapi intinya di saat kita menerima, jangan kita bersungut-sungut. Dan di saat kita menerima, jangan kita melihat diri kita sendiri. Kalau kita melihat diri kita sendiri, itu namanya kita sombong. Tapi Tuhan izinkan kita ada di satu keadaan atau satu titik, satu keberhasilan. Iya. Tuhan izinkan kita ada di Papua Barat itu. Saya mengingat Abraham. Iya. Abraham meninggalkan tempat kelahirannya. Berkas dunia. Dan dia menuju ke tempat bukan keinginan dia. Iya. Tapi keinginan Tuhan. Disitulah dia beranak cucu. Dia diberkati di tempat itu. Saya melihat itu dalam kehidupan kami. Iya. Karena kami terus berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami dapatkan di tempat perantauan kami juga berbagi di tempat itu. Kami juga membangun di tempat itu. Jangan sampai ya, kita makan di sana, kita tidak bayar di lain tempat. Betul. Tapi saat kita makan di sana, kita harus ya berbagi dan kita harus membangun tempat itu. Itu yang kami lakukan selama ini, sehingga setiap masyarakat yang Nusantara, khususnya dari NTT datang ke Papua Barat, selalu lapor ke kami. Dan kami selalu tanya apakah tinggal yang keluarga sudah dapat pekerjaan, sehingga kami bisa komunikasi dengan tumbuh-tumbuh terkait supaya bisa membantu supaya keluarga atau saudara ini tidak boleh berlama-lama di Papua karena butuh kehidupan. Karena setiap tentu masyarakat yang ke sana tujuannya mencari pekerjaan dan berubah nasib. Tetapi saya berharap ya di mana kita bekerja jangan kita lupa mengucap syukur. Dan selalu berserah penuh kepada Tuhan. Ingat bahwa kita punya kerinduan untuk membangun daerah kita, berarti kita juga harus membangun dulu tempat kita mencari. Betul sekali. Ini hal yang bagus sekali ya. Jadi tidak semata-mata ke sana untuk, tapi dari tanah itulah kita hidup dan mesti kita berikan sesuatu kepada tanah itu. Selain juga jangan lupa kampung halaman kita juga. Kampung halaman kita juga menanti kepedulian kita, dan memang yang saya dengar artinya kita tidak, saya yakin Mama dan Bapak tidak dalam konteks menyombongkan diri atau apa, tapi orang bilang kalau mawar itu aromanya kemana-mana. Artinya perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menjadi cerita dari orang ke orang, apa yang kita tampilkan seperti itu. Dan karena itulah bukan mungkin tapi yang kita dengar bahwa Bapak dan Mama juga baik pembangunan apakah itu gereja atau urusan-urusan apa di Rote, ketika mungkin kabarnya sampai Bapak dan Mama, tentu melalui berkat-berkat yang Bapak dan Mama terima dari Tuhan, Bapak dan Mama tidak lupa kampung halaman juga dalam berbagai satu hal yang mungkin saya mau tanyakan untuk Bapak dan Mama. Ini pilihan, tapi boleh ya atau boleh tidak.
Rote atau Papua? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Dua Rote kampung halaman, Iya. tempat Papua, lain, tempat mencari. Dua-duanya membesarkan Bapak dan Mama. Iya, dua-duanya. Yang ingin Bapak dan Mama mau jadi seperti apa? Bapak dan Mama mau jadi seperti apa terhadap orang-orang NTT yang ada di Papua Barat? Memposisikan diri sebagai apa? Ya. Atau apa yang Bapak dan Mama mau perbuat terhadap orang kita, orang Pulau Bambora yang ada di Papua Barat? Memang sudah berbuat, tapi apa yang ingin diperbuat lagi? Ya, kalau bisa masyarakat Andre NTT sana di Papua itu seperti kami. Jadi ketika kami tidak ada, ada penerusnya. Ada yang melanjutkan. Ada yang melanjutkan. Tongkat estafet itu yang selama ini kami lagi lakukan. Tentu tidak semua orang NTT yang kami bantu. Iya, betul. Kalau bantu semua NTT, mungkin saya punya harta 1 karang pun tidak cukup. Kan tidak cukup. Tapi pengalaman yang saya miliki, nilai-nilai saya akan ceritakan ke teman-teman yang lain. Ini loh, dulu saya datang seperti ini. Ya, dari kamu harus seperti ini. Ya, tergantung dari kemauan dia, tergantung dengan dia mau ke tidak. Pengalaman hidup ini yang Bapak dan Mama sering bagikan kepada komunitas. Ketika ada pertemuan-pertemuan, bersaksi lah seperti itu. Sering kali ada rapat atau acara-acara pemuda, saya sering bicara ini, Pak. Kalau bisa jangan hanya ada saya saja. Iya, ada Clinton yang lain seperti itu. Yang lain. Dan apakah ada tanda-tanda atau ada 1-2 yang ada, tidak sama tetapi sudah ada yang saya bina, ya, terutama adik saya 2 itu kan, adik saya itu sama 1 orang Keva juga. Dia juga sudah mulai ada 1 orang Manggarai. Itu dari kami sama-sama diskusi. Pengalaman hidup itu kami diskusi. Motivasi betul sekali. Itulah ketika kita hari memberikan inspirasi atau motivasi bagi orang lain untuk mereka bisa dan tidak sama persis tentulah ya, tetapi dan jujur Bapak di sana untuk di Papua, di tanah Papua ya, Papua Barat, nama saya yang selalu memang di seluruh tanah Papua pasti tahu saya, maupun dari orang-orang besar atau masyarakat pada umumnya pasti tahu saya, karena memang saya sering dialog dan saya sering juga masuk di media sosial maupun media lokal maupun media online maupun di berita TVRI di sana, makanya nama saya cukup besar di sana karena itu, dan memang yang bukan kita banggakan diri, tapi memang kenyataan seperti itu. Ya, tidak dalam konteks menyombongkan diri, tapi itulah buah dari apa yang kita berikan kan, kepedulian, perhatian, itulah yang membuat kita diingat orang kan, dan menjadi buah bibir kan, tanda petik diceritakan, itulah seperti yang bilang kalau mawar itu wanginya pasti akan kemana-mana, dan itu tidak bisa dibatasi, itu akan dibawa angin dan lain-lain, dan orang akan mencium aromanya. Itulah yang mesti kita lakukan dimanapun bumi kita berpijak, Mama dan Bapak. Kita harus selalu berbuat yang terbaik, dan kalau menyimak dari apa yang mau ceritakan, bahwa kunci sukses Bapak dan Mama adalah tentu berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mama kan seorang pendoa, terlibat dalam pelayanan lintas denominasi juga di sana, Mama. Terima kasih Bapak Clinton dan Mama Leni untuk perbincangannya. Kita berharap bahwa perbincangan kita 1 jam. 1 jam bersama Bapak Clinton dan Mama Leni. Kita banyak jadi tahu tentang Bapak Tan dan Bapak Tan, kalau sebutkan kita orang Rote, Bapak Clinton dan Mama Leni. Karena selama ini kan cerita orang akan mengenal orang ketika dia sudah terkenal, tetapi tidak tahu bagaimana sampai dia bisa mencapai puncak itu, dan orang tidak tahu. Dan melalui perbincangan kita, mudah-mudahan ini menjadi satu pembuktian, satu cerita bahwa Bapak dan Mama seperti ini loh. Singkat cerita, keluar dari Timur dengan tidak diinginkan kan, tanda petik, karena situasi politik. Tinggalkan anak-anak di Rote, berdua memilih ke Batam dulu, di tengah jalan, di tengah kapal, Tuhan mengalihkan jalan hidupnya ke Papua. Dan seperti itulah di awal cerita. Terima kasih Bapak dan Mama, kiranya Bapak dan Mama tetap menjadi berkat, tetap menjadi pengayom Bapak dan Mama bagi saudara NTT yang ada di sana di Papua Barat. Tentu itulah yang Tuhan utus Bapak dan Mama ke sana. Kita doakan kapanpun Bapak dan Mama mungkin sudah berencana untuk kembali, tapi prinsipnya di mana saja kita berkarya, asalkan kita menghasilkan sesuatu dan menjadi berkat bagi orang lain, disitulah kita bisa berbagi untuk sesama. Terima kasih Bapak Clinton sekali lagi dan Mama Leni. Selamat kembali ke Papua ya. Pasti satu waktu pasti akan datang lagi ya. Mudah-mudahan satu waktu saya juga bisa ke Papua, kita berbagi cerita, keliling-keliling saudara yang ada di sana untuk kita buat konten ini loh, kehidupan saudara orang Rote. Karena salah satu visi konten ini Bapak dan Mama, saya fokus pada orang Rote. Orang Rote di mana saja mereka berada, yang bisa kita expose, kita buat kontennya tentang pergumulan hidupnya, itulah kita tampilkan di konten ini. Selain konten yang berisi informasi, tetapi salah satu
tujuan khotbah ini ada menginspirasi. Nah, menginspirasi banyak orang itu dari pengalaman hidup seperti itu. Pernah satu minggu kemarin atau bulan kemarin, Bapak, ini kita sharing saja. Saya buat satu konten di Kupang, itu saudara Rote juga dari Temas. Dia iris tuak selama belasan tahun. Ketika anaknya mulai kuliah ke Kupang, dia iris tuak dan sampai bisa menguliakan 3 orang anaknya, 1 master. Artinya ini inspirasi hidup orang Rote di rantau yang kita mesti angkat, supaya memotivasi kita orang Rote supaya kita tetap survive, apalagi di rantau orangnya. Terima kasih Bapak Tinto dan Mama sekali lagi. Selamat kembali ke tanah Papua. Tentu tidak lupa tanah tumpah darah Nusa Lote, Nusa Papua ini. Teman, inilah perbincangan 1 jam 4 menit dengan Bapak Clinton dan Mama Leni. Saya sebenarnya sudah lama sekali untuk bertemu dan bercerita, dan inilah waktunya saya bisa konten bersama Bapak Clinton dan Mama Leni. Luar biasa sekali keluarga ini, dan kita juga bisa menjadi seperti Bapak dan Mama, tentu dalam kapasitas tidak sama, tetapi nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai filosofi dari pergumulan mereka ini yang bisa kita teladani. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Terima kasih.